Mengapa perdagangan intra-industri penting? Perdagangan intra-industri menghasilkan keuntungan tambahan di luar keuntungan komparatif dari perdagangan internasional. Karena perdagangan intra-industri memungkinkan negara-negara memperoleh keuntungan dari pasar yang lebih besar. Melalui perdagangan intra-industri, suatu negara dapat mengurangi jumlah produk yang dihasilkannya dan menambah jenis barang yang tersedia bagi konsumen dalam negeri. Dengan memproduksi lebih sedikit varietas, suatu negara dapat memproduksi setiap varietas dalam skala besar dengan produktivitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Pada saat yang sama, konsumen bisa mendapatkan keuntungan dari lebih banyak pilihan. Pandangan perdagangan intra-industri. Ada sisi baik dan buruk dari pandangan perdagangan intra-industri yang menguntungkan ini. Sisi baiknya adalah bahwa dalam beberapa situasi perdagangan relatif mudah untuk dijalankan karena itu relatif mudah untuk didukung secara politik. Sedangkan sisi buruknya adalah bahwa perdagangan antar negara yang sangat berbeda atau di mana skala ekonomi dan diferensiasi produk tidak penting tetap bermasalah secara politis. Ekonomi dumping. Dalam pasar persaingan yang tidak sempurna, perusahaan kadang-kadang mengenakan satu harga untuk suatu barang ketika barang itu diekspor dan harga yang berbeda untuk barang yang sama ketika dijual di dalam negeri. Secara umum, praktik mengenakan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berbeda disebut diskriminasi harga. Bentuk diskriminasi harga yang paling umum dalam perdagangan internasional adalah dumping. Praktik penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah untuk barang ekspor daripada yang dilakukan untuk barang yang sama yang dijual di dalam negeri. Dumping adalah masalah kontroversial dalam kebijakan perdagangan yang secara luas dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan tunduk pada aturan dan hukuman khusus. Dumping hanya dapat terjadi jika dua kondisi terpenuhi. Yang pertama itu, industri harus bersaing secara tidak sempurna, sehingga perusahaan menetapkan harga daripada menganggap harga pasar sebagai sesuatu yang sudah ditentukan. Yang kedua, pasar harus dipinjamkan, sehingga penduduk domestik tidak dapat dengan mudah membeli barang yang dimaksudkan untuk ekspor. Dengan kondisi ini, perusahaan monopoli mungkin merasa menguntungkan untuk melakukan dumping. Alasan perusahaan memilih untuk melakukan dump adalah perbedaan dalam responsivitas penjualan terhadap harga di pasar ekspor dan pasar domestik. Dalam gambar kami berasumsi bahwa perusahaan dapat meningkatkan ekspor atau memotong harganya, sehingga pendapatan dan harga marginal bertepatan dengan pasar ekspor. Sebaliknya, di dalam negeri, penjualan meningkat memang menurunkan harga. Ini adalah contoh ekstrim dari kondisi umum diskriminasi harga yang dijelaskan dalam kasus ekonomi mikro. Ketika penjualan di suatu pasar bereaksi lebih responsif terhadap satu pasar daripada pasar lain bereaksi terhadap pasar lain, perusahaan akan mendiskriminasi harga. Gambar di bawah menawarkan contoh diagram dari dumping. Ini menunjukkan industri di mana ada satu perusahaan domestik monopoli. Perusahaan menjual di dua pasar. Pasar domestik di mana ia menghadapi kurva permintaan DOM dan pasar ekspor. Di pasar ekspor, kami berasumsi bahwa penjualan sangat responsif terhadap harga yang dibebankan perusahaan ekstrim.
dengan asumsi perusahaan dapat menjual sebanyak yang diinginkan dengan harga P4 garis horizontal. P4 dengan demikian merupakan kurva permintaan untuk penjualan di pasar luar negeri. Kami mengasumsikan pasar tersegmentasi sehingga perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi untuk barang yang dijual di dalam negeri daripada untuk ekspor. Saya adalah kurva biaya marginal untuk total output yang dapat dijual di pasar manapun. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus menetapkan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal setiap pasar. Pendapatan marginal dari penjualan domestik ditentukan oleh kurva MR DOM yang terletak di bawah D DOM. Penjualan ekspor berlangsung dengan harga konstan P4. Jadi pendapatan marginal untuk unit tambahan yang diekspor adalah adil P4. Untuk menetapkan biaya marginal sama dengan pendapatan marginal di kedua pasar itu perlu menghasilkan kuantitas Q monopoli untuk menjual Q DOM di pasar domestik. Dan untuk ekspor Q monopoli sampai Q DOM 7 biaya produksi unit tambahan dalam hal ini sama dengan P4. Menetapkan marginal dari ekspor yang pada gilirannya sama dengan pendapatan marginal untuk penjualan domestik. Kuantitas Q-DOM akan diminta di dalam negeri dengan harga P-DOM yang di atas harga ekspor P4. Jadi perusahaan itu memang melakukan dumping, menjual lebih murah ke luar negeri daripada di rumah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi eksternal. Dalam model perdagangan persaingan monopolistik, diasumsikan bahwa skala ekonomi yang menimbulkan perdagangan internasional terjadi pada tingkat perusahaan individu. Artinya, semakin besar output perusahaan tertentu dari suatu produk, semakin rendah biaya rata-ratanya. Hasil yang tak terhindarkan dari skala ekonomi pada tingkat perusahaan adalah persaingan yang tidak sempurna, yang pada gilirannya memungkinkan praktek-praktek seperti dumping. Namun, tidak semua skala ekonomi berlaku di tingkat perusahaan. Untuk berbagai alasan, seringkali terjadi bahwa memusatkan produksi suatu industri di satu atau beberapa lokasi mengurangi biaya industri. Bahkan jika perusahaan individu dalam industri tersebut tetap kecil. Ketika skala ekonomi berlaku di tingkat industri daripada di tingkat perusahaan individu, mereka disebut ekonomi eksternal. Analisis ekonomi eksternal dilakukan lebih dari 1 abad kepada ekonomi Inggris Alfred Marshall yang dikejutkan oleh fenomena distrik industri, konsentrasi geografis industri yang tidak dapat dengan mudah dijelaskan oleh sumber daya alam. Di sini Marshall berpendapat bahwa ada 3 alasan utama mengapa sekelompok perusahaan lebih efektif daripada satu perusahaan. Yang pertama, pemasok khusus atau supplier khusus. Di banyak industri, produksi barang dan jasa, dan bahkan lebih luas lagi, pengembangan produk baru membutuhkan penggunaan peralatan khusus atau layanan pendukung. Namun sebuah perusahaan tidak menyediakan pasar yang cukup besar bagi layanan-layanan ini untuk mempertahankan pemasok dalam berbisnis. Klaster industri lokal dapat memecahkan masalah ini dengan mengumpulkan banyak perusahaan yang secara kolektif menyediakan pasar yang cukup besar untuk mendukung berbagai pemasok khusus. Yang kedua, penggabungan pasar tenaga kerja. Sumber kedua ekonomi eksternal adalah cara sekelompok perusahaan dapat menciptakan pasar yang terkumpul bagi pekerja dengan keterampilan yang sangat terspesialisasi. Pasar yang terkumpul seperti itu menguntungkan produsen dan pekerja karena produsen cenderung tidak mengalami kekurangan tenaga kerja, sementara pekerja cenderung tidak menjadi pengangguran.
Lalu yang ketiga adalah limpahan pengetahuan. Klise saat ini adalah bahwa dalam ekonomi modern, pengetahuan setidaknya sama pentingnya dengan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan mentah. Hal ini terutama terjadi dalam industri yang sangat inovatif, di mana hanya beberapa bulan di belakang teknologi produksi atau desain produk yang maju membuat perusahaan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan dapat memperoleh teknologi melalui penelitian dan pengembangan mereka sendiri. Mereka juga dapat mencoba belajar dari pesaing mereka dengan meneliti produk, dan dalam beberapa kasus mereka dapat dibedakan dengan merekayasa balik desain dan manufaktur mereka. Namun, sumber penting dari pengetahuan teknis adalah pertukaran informasi dan gagasan informasi pada tingkat pribadi. Ketika sebuah industri terkonsentrasi di area yang cukup kecil, penyebaran pengetahuan informal ini biasanya paling efektif, sehingga karyawan dari perusahaan yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain dan berbicara tentang masalah teknis dengan bebas. Lalu yang terakhir adalah ekonomi eksternal dan pendapatan yang meningkat. Industri yang terkonsentrasi secara geografis dapat mendukung pemasok khusus, menyediakan pasar tenaga kerja gabungan, dan memfasilitasi transfer pengetahuan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dalam industri yang tersebar secara geografis. Namun, kecuali suatu negara memiliki industri yang besar, tidak mungkin suatu negara memusatkan perusahaannya dalam satu industri. Oleh karena itu, teori ekonomi eksternal menunjukkan bahwa ketika ekonomi eksternal ini penting, negara dengan industri besar akan dianggap setara, dan industrinya lebih efisien daripada negara dengan industri kecil. Dengan kata lain, ekonomi eksternal dapat meningkatkan keunggulan skala industri negara tersebut. Selanjutnya ada ekonomi eksternal dan perdagangan internasional. Ekonomi eksternal dan pola perdagangan. Ekonomi eksternal mungkin memainkan peran penting dalam kecelakaan historis ketika menentukan siapa yang menghasilkan produk apa, dan bahkan ketika berlawanan dengan keunggulan komparatif. Ia dapat mempertahankan pola spesifik yang sudah mapan. Dengan kata lain, jika skala ekonomi ada, negara-negara yang memiliki produksi massal di berbagai industri akan cenderung memproduksi komoditas ini dengan biaya lebih rendah. Hal ini dapat menciptakan sirkulitas yang jelas, karena negara yang dapat memproduksi barang dengan harga rendah juga cenderung memproduksi banyak barang tersebut. Perekonomian eksternal yang kuat seringkali menegaskan pola perdagangan antar industri yang ada, terlepas dari sumber aslinya. Negara produsen besar yang awalnya berasal dari industri tertentu dengan alasan apapun cenderung mempertahankan status produsen besar. Bahkan jika beberapa negara lain berpotensi menghasilkan barang yang lebih murah, mereka mungkin melakukannya. Selanjutnya, perdagangan dan kesejahteraan dengan ekonomi eksternal. Dampak perdagangan berdasarkan ekonomi eksternal terhadap kesejahteraan nasional lebih ambigu daripada perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif atau perdagangan berdasarkan skala ekonomi perusahaan. Menciptakan ekonomi eksternal dengan memusatkan produksi di industri tertentu mungkin baik untuk ekonomi dunia. Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa negara yang tepat akan menjadi badan yang baik bagi perekonomian eksternal. Perdagangan yang berbasis pada ekonomi eksternal justru akan membuat suatu negara lebih buruk daripada keadaan tanpa perdagangan. Perlu juga dicatat bahwa meskipun ekonomi eksternal terkadang mengarah pada pola spesialisasi dan perdagangan yang tidak menguntungkan, masih menguntungkan bagi ekonomi dunia untuk menggunakan keuntungan dari industri yang terkonsentrasi. Namun, seluruh dunia lebih efisien dan lebih kaya karena perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk mengkhususkan diri pada industri yang berbeda. Dengan demikian, memperoleh keuntungan dari ekonomi eksternal dan memperoleh keuntungan dari keuntungan komparatif. Selanjutnya kita membahas tentang peningkatan pengembalian dinamis.
Ekonomi eksternal karena akumulasi pengetahuan itu agak berbeda dari ekonomi eksternal yang dianggap selama ini. Dalam ekonomi eksternal, biaya industri bergantung pada output saat ini. Dalam skenario alternatif ini, biaya industri bergantung pada pengalaman dan biasanya diukur dengan output kumulatif industri hingga saat ini. Misalnya, biaya produksi 1 ton baja mungkin berkorelasi negatif dengan total tonase baja yang diproduksi di suatu negara sejak industri tersebut dimulai. Hubungan ini biasanya diringkas dengan kurva pembelajaran yang menghubungkan biaya unit dengan keluaran kumulatif. Kurva pembelajaran ditunjukkan pada gambar di samping ini karena dampak pengalaman yang diperoleh melalui produksi pada biaya. Kurva miring ke bawah. Ketika biaya menurun, produksi kumulatif dari waktu ke waktu daripada tingkat produksi saat ini. Ini disebut peningkatan pengembalian dinamis. Kurva pembelajaran L sendiri ini adalah kurva pembelajaran negara yang mempelopori industri, sedangkan L adalah kurva negara lain yang memiliki biaya input lebih rendah. Katakanlah upah lebih rendah, tetapi pengalaman produksi lebih sedikit. Asalkan negara pertama memiliki awal yang cukup besar, biaya yang berpotensi lebih rendah dari negara kedua mungkin tidak memungkinkannya memasuki pasar. Misalnya negara pertama memiliki output kumulatif QL unit, memberikannya biaya unit C1, sedangkan negara kedua tidak pernah menghasilkan barang. Kemudian negara kedua akan memiliki biaya awal C0, awal yang lebih tinggi dari biaya unit ini dari industri yang sudah mapan. Selanjutnya akan membahas tentang perdagangan antar wilayah dan geografi ekonomi. Ekonomi eksternal sendiri itu berperan penting dalam membentuk pola perdagangan internasional. Namun, berperan penting dalam membentuk pola perdagangan internasional dan juga transaksi antar daerah. Transaksi antar daerah dalam suatu negara. Apa yang menentukan lokasi yang dapat diperdagangkan? Dan juga dalam beberapa kasus sumber daya alam memainkan peran kuncinya. Berikut ini ada contohnya. Misalkan Houston itu pusat produksi minyak karena Texas Timur adalah tempat minyak berada. Namun faktor produksi seperti tenaga kerja dan juga modal memainkan peran yang kurang menentukan dalam perdagangan antar wilayah dibandingkan dalam perdagangan internasional. Karena alasan sederhana bahwa faktor-faktor tersebut sangat berpindah-pindah di dalam negara. Faktor cenderung berpindah ke tempat industri berada daripada sebaliknya. Misalnya lembah Silicon California dekat San Francisco memiliki angkatan kerja yang berpendidikan tinggi dengan konsentrasi insinyur dan pakar komputer yang tinggi. Itu bukan karena California melatih banyak insinyur, itu karena para insinyur pindah ke Silicon Valley untuk mengambil pekerjaan industri teknologi tinggi di kawasan itu. Oleh karena itu, sumber daya itu memainkan peran sekunder dalam perdagangan antar wilayah. Sebaliknya, ekonomi eksternal lah yang mendorong sebagian besar spesialisasi dan juga perdagangan. Namun, jika ekonomi eksternal menjadi alasan utama spesialisasi regional dan perdagangan antar daerah, lalu bagaimana menjelaskan suatu daerah mengembangkan ekonomi eksternal yang mendukung industri? Secara keseluruhan, jawabannya ialah bahwa kecelakaan sejarah memainkan peran sangat penting. Selanjutnya, apakah kekuatan penggerak perdagangan antar kawasan memang berbeda dengan penggerak perdagangan internasional? Jawabannya tidak. Apalagi jika kita mempelajari perdagangan antara perekonomian nasional yang terintegrasi erat seperti di Eropa Barat. Memang London adalah ibu kota keuangan Eropa dan New York adalah ibu kota keuangan Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, para ekonom semakin meniru perdagangan antar kawasan dan internasional, serta fenomena seperti kebangkitan kota sebagai model berbagai aspek dari fenomena interaksi ekonomi yang sama lintas ruang. Cara ini itu biasa disebut dengan geografi ekonomi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurangnya atau lebihnya dalam kami memaparkan materi,
Kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita semua manusia tidak luput dari salah dan dosa, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.